What's up everybody, my name is Izzy, dan di video kali ini gue pengen cerita sedikit. Jadi gue akhir-akhir ini jarang upload video karena kemarin itu gue lagi sibuk bareng Kak Martin Hypnotrick. Ya, Kak Martin kemarin kontak gue, dia minta dibantu untuk projectnya dia. Jadi kita kerjasama untuk projectnya dia, project Street Magic. Project ini bekerja sama dengan Yamaha, itu lebih tepatnya PT Hasrat Abadi Gorontalo. Mereka mau bikin konten bersama Kak Martin. Intinya itu mereka pengen kolaborasi, yang dimana project itu Kak Martin main sulap bareng random person, mau itu temennya, dan juga ada artis-artis YouTube Gorontalo, YouTuber Gorontalo, atau orang-orang penting di dalamnya. Saat ini episodenya udah 2, bisa kalian cek di balon di atas atau di link di deskripsi di bawah. Nah, gue hari ini nggak pengen ngebahas behind the scene dari tiap episode, tapi gue hari ini pengen ngebahas soal bumper. Karena gue sadar bikin bumper itu nggak mudah. Ada story atau maksud tertentu di tiap bumper. Hari ini gue pengen cerita sedikit dan juga breakdown edit dari bumpernya Street Magic yang gue bikin itu bareng Kak Ferry Van Solang yang jadi tim behind the scene waktu itu. Dia juga jadi second camera atau asisten DOP waktu itu, waktu syuting episode. Dia bantuin gue waktu itu karena gue nggak mungkin naik motor sambil sambil ngerekam Kak Martin gitu. Karena ini project bareng Yamaha, which is ada motornya gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Bumper itu dimulai dari shots dari belakangnya Kak Martin, lebih tepatnya shots bahu sampai atas kepala. Medium shotsnya itu diambil dari belakang karena gue pengen ada kesan-kesan misteriusnya. Originally, gue pengen tempat yang lebih gelap, lebih dark dari itu. Seperti lorong ataupun indoor yang gedung-gedungnya itu lebih gelap, seperti contohnya video yang ini. Nah, karena kita nggak bisa bikin video di situ, akhirnya Kak Martin nyaranin di Grillo aja. Grillo itu dulunya cafe, sekarang nggak tahu kalau misalnya masih aktif apa enggak. Soalnya waktu kita syuting itu sementara ada pembangunan atau perbaikan di gedung itu. Di shots yang di awal itu gue fokusnya itu ngambil belakang karena gue pengen ada kesan misterius seperti yang gue bilang tadi. Kesannya itu lebih lebih dapet ketika dark. Tapi karena waktu itu posisinya rada mendung, jadi gue gas aja daripada nunggu matahari gitu. Terus abis itu gue lanjut ke dia main kartu. Dia main kartu itu gue pengen kasih lihat ke penonton bahwa orang yang di shots pertama itu, kalau orang yang belum subscribe mungkin mereka nggak tahu itu siapa, tapi kalau orang udah subscribe pasti mereka udah tahu itu Kak Martin sebagai seorang pesulap. Fun fact, sebenarnya Kak Martin itu udah lama nggak main sulap. Gua sama dia itu pengen ngasih lihat kalau dia itu ingin kembali bermain sulap dengan konten ini gitu. Lucunya adalah di shots yang main kartu sebenarnya gue taruh sound design itu kayak sound effect yang kayak kita rekam hal-hal natural seperti orang main kartu gitu kan, ada suaranya, suara itu suara kartu ditumpuk itu sebenarnya nggak panjang, agak sedikit gantung. Jadi makanya gue tambah lagi suara yang hampir sama tapi agak gede, dan gue berusaha cocokkan. Pada awalnya gue merasa itu cocok, tapi setelah gue lihat-lihat lagi ternyata agak kecepetan. Pas suaranya udah habis tapi kartunya masih ada ketutup gitu. Tapi untungnya nggak terlalu kelihatan banget, nggak terlalu menonjol. Makanya gue ya udah nggak apa-apa, gue ikhlasin aja. Mungkin itu emang kehilafan gue. Daniel Schiffer pasti malu ngeliat ini. Terus akhirnya kita ngambil shots pas dia jalan ke motor. Itu sebenarnya dia jalan ke motor itu agak sulit sih, soalnya waktu dia jalan itu gue pengen ngambil dari kaki terus jalan ke bagian atas Kak Martin sambil dia naik motor. Jadi kayak follow shots dari kaki
ke atas sampai dia naik motor sampai ngegas, dan berakhir ketika gue bukan zoom, lebih tepatnya gue dolly zoom ke bahunya dia. Sebenarnya gue pengen speed ramp, jadi kayak slow, cepet, slow lagi, cepet lagi, flicker shot kayak tutut. Setelah gue tambah flicker, gue full dark, dan kita ke main attraction di jalan. Karena ada masalah lagu waktu itu, jadi gue rubah temponya tapi dengan isi yang sama gitu. Ada beberapa shot yang gue hilangin, dan ada part-part yang harus gue lebih tepatnya gue tambah, kayak fade to black, tulisan his back dengan overlay clouds atau awan atau smoke. Itu kayak menandakan bahwa dia kembali gitu. Di shot di jalan itu kita sebenarnya agak ribet sih, soalnya waktu itu kan Kak Ferry bawa motor, gue di kamera pegang gimbal, itu nggak ada shots, nggak ada behind the scene-nya. Lucunya adalah gue sebenarnya pengen ngasih lihat mulai dari ban dulu. Gue belum pengen ngasih lihat motornya secara penuh atau wide shotnya. Gue pengen detail shotnya dulu gitu, mulai dari ban, terus setir, terus logo Mio 125. Fun fact juga, sebenarnya motor yang kita pakai bukan itu, tapi karena yang adanya itu, ya udah kita pakai yang itu. Gue ambil wide shots dari top down shot, gue tilt ke bawah sambil kayak lifting up the object gitu, kayak kameranya itu dari shots yang kayak gini gue taruh kayak gini. Apa sih, gue lupa deh, top down tilt shot kayaknya kalau nggak salah. Ini kan top down terus di tilt gini, set, jadi ini objeknya kelihatan seperti di atas kamera gitu. Agak ribet juga sih ngejelasinnya. Terus juga abis itu gue taruh speed ramp di bagian gue ngelambung motornya Kak Martin dari belakang sampai depan, itu buat nambah intensitas aja sih. Di video sebenarnya yang gue sayangkan adalah jatuhnya kita malah santai gitu, nggak terlalu intens gitu shotsnya, tapi we work with what we got gitu. Kita bekerja dengan apa yang kita punya. Gue nggak pengen ngangkat speednya karena jatuhnya bakalan jadi shotsnya itu nggak natural gitu. Gue tetap biarin apa yang ada, speed yang ada gue pakai, dan gue improvise, makanya gue taruh speed ramp. Setelah shot yang itu, akhirnya gue mengikuti ritme lagunya. Nah, di ritme lagunya itu kan agak cepet tuh. Gue akhirnya mengikuti beat yang ada dengan cara gue ngambil 3 frame atau 2 frame dari tiap shot yang gue punya. Dan setelah itu gue tumpukin dari terakhir yang gue bikin tuh, dari shots yang di jalan sampai shots yang dia di belakang gitu. Setelah dari situ gue akhirnya memilih untuk ending shotnya itu dia berhenti di suatu tempat. Lebih tepatnya gue pengen ngasih lihat bahwa dia udah sampai di tujuannya dia, udah siap nge-reveal mukanya dia. Karena dari awal sampai akhir gue nggak pernah satu kali pun gue ngasih lihat mukanya dia gitu. Mukanya selalu ketutupan sama masker, kacamata, dan helm. Dan di sini gue pengen istilahnya kayak grand reveal siapa di balik video atau siapa orang di balik helm itu gitu. Gue memilih untuk ya udah kita syutingnya di depan kampus aja. Kebetulan waktu itu UNG ada kampus 4 di Suwawa, jadi kita berhentinya pas di jalan yang masih baru, jadi masih kelihatan luas banget, nggak ada apa-apa di kiri kanan. Gedung kampus juga waktu itu masih nggak kelihatan banget, jadi gue ambil shotsnya itu nggak terlalu kelihatan gedungnya, tapi Kak Martin masih kelihatan banget gitu. Sedikit penyesalan waktu itu karena Kak Martin nggak tepat di tengah pas dia berhenti, tapi nggak apa-apa. Dia berhenti, dia ngeluarin helm, dia ngeluarin masker, dan akhirnya secara dramatis dia ngeliat ke arah kamera, dan boom, gue cut ke shot paling wide dengan tulisan Street Magic di atas dan
fade to black. Nah, itu dia breakdown dari bumper yang gue bikin kemarin. Overall ceritanya udah gue sampein, maksud gue dari bumper itu apa, cerita di balik shots, dan juga behind the scene yang ada gue udah tampilin juga. Sorry kalau misalnya menurut kalian itu bumpernya biasa aja, karena ya gue juga masih dalam tahap belajar. Tapi overall kita harus bangga dengan apa yang kita punya gitu. Kita harus juga bangga dengan apa yang udah kita bisa capai, dan kita harus bangga dengan apa yang udah bisa kita bikin atau buat gitu. Karena kalau kita nggak bangga dengan apa yang kita buat, kita nggak bisa menerima apa yang kita punya, dan kita nggak bisa berkembang gitu. Plus juga kita harus juga bisa menerima kritikan. With that said, gue tunggu komentar kalian di bawah. Gue pengen belajar, gue juga nungguin saran-saran dari kalian, karena gue nggak mungkin bikin yang sama, gue nggak mungkin stuck di sini. Gue juga perlu improvement dari kalian. Kalau misalnya kalian punya saran, bisa kalian taruh aja di kolom komentar di bawah, dan mungkin ke depan kalau misalnya ada hal yang sama atau syuting hal yang sama, gue bisa lebih ngembangin lagi gitu. Gue pengen terima kasih udah subscribe. Buat yang belum subscribe, bisa kalian subscribe aja di channel gue. Jangan lupa komen untuk ngasih saran atau kritikan, dan juga like video ini kalau misalnya kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Okay guys, that's it from me. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys in the next video. Bye.